Baik, perkenalkan nama saya Putu Dea Manggarani Nuandra Ratu dengan NIM 20103398. Di sini saya akan mengimplementasikan kelas diagram ke dalam aplikasi Java NetBeans yang selanjutnya akan diimplementasikan sekaligus mengkoneksikan penyimpanan data programnya ke dalam database MySQL menggunakan MySQL JDBC driver pada NetBeans. Berikut video tutorialnya. Baik, berikut adalah project kelas diagram yang akan saya implementasikan. Baik, di sini untuk langkah awal kita akan membuat database pada localhost phpMyAdmin. Pertama di sini kita klik baru untuk membuat database-nya. Di sini kita beri nama database. Di sini saya akan menggunakan nama data binatang. Selanjutnya di sini kita klik buat. Nah, di sini untuk nama tabelnya saya akan menggunakan TB binatang dan dengan jumlah kolom yaitu 6. Selanjutnya di sini klik buat. Nah, di sini kita akan mengisi nama untuk setiap kolom yang ada di tabel binatang. Di sini untuk yang pertama saya akan menggunakan ID binatang dengan jenisnya yaitu varchar. Untuk panjang nilainya saya akan menggunakan 11. Untuk ID binatang di sini saya akan menjadikannya primary key. Kirim. Baik, untuk langkah selanjutnya, kolom selanjutnya di sini saya akan beri nama binatang. Di sini selanjutnya yaitu jenis, ciri, suara, dan cara berjalan. Untuk nama binatang di sini saya menggunakan enum. Untuk teksnya di sini saya berikan pilihannya yaitu serigala, kucing, dan lainnya. Untuk jenis di sini saya menggunakan varchar dengan panjang nilai 50. Untuk ciri juga varchar dengan panjang nilai 50. Suara varchar dengan panjang 50. Ciri berjalan varchar panjang 50. Baik, untuk selanjutnya jika sudah diisi, kita akan kirim atau simpan. Nah, di sini tabelnya dan kolomnya sudah berhasil kita buat. Selanjutnya di sini kita coba tambahkan data di dalamnya. Oke, jika sudah kita klik kirimnya di sini, karena kita membuat dua data di dalamnya, jadi kita klik kirimnya ada di bawah. Nah, di sini data sudah berhasil ditambahkan ke dalam tabel. Untuk mengeceknya kita klik jelajahi. Nah, di sini udah ada terdapat dua data yaitu serigala dan kucing. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu membuat aplikasinya di dalam NetBeans Java. Baik, untuk langkah selanjutnya di sini saya akan membuat project aplikasi menggunakan Java NetBeans. Langkah awal di sini kita membuat new project terlebih dahulu. Di sini kita klik next. Selanjutnya untuk di sini nama projectnya saya membuat data binatang. Selanjutnya di sini kita finish. Kita tunggu proses pembuatannya.
Sini pada data binatang kita klik kanan, selanjutnya new, pilih GFrame Form. Pada GFrame Form ini class name-nya saya akan membuat form binatang. Form binatang. Selanjutnya di sini kita finish. Baik, untuk langkah selanjutnya, di sini kita akan membuat desain untuk aplikasi Java NetBeans yang kita kerjakan. Di sini, untuk banyak form yang ada pada aplikasi Java nanti, kita sesuaikan dengan database, dengan tabel yang ada di database sebelumnya. Baik, untuk yang pertama, di sini kita tambahkan label di tengah. Nah, di sini kita ubah untuk labelnya, saya ubah menjadi data binatang. Nah, kita beralih ke properties di bagian font. Di sini kita ubah menjadi bold dan size-nya yaitu 14. Di sini tadi data binatang. Oke, ini kita taruh di tengah. Selanjutnya di sini kita tambahkan label dan text field. Untuk yang pertama, saya ubah menjadi ID binatang. Selanjutnya untuk text field-nya, kita hapus untuk isinya. Selanjutnya kita ukur panjangnya. Untuk yang selanjutnya kita tambahkan label lagi. Terus text. Selanjutnya saya tambahkan combo box. Nah, di labelnya saya ubah menjadi pilih binatang. Di bagian combo box, untuk mengeditnya kita beralih ke properties. Selanjutnya di bagian model ini, kita klik, kita ganti isinya. Yang pertama di sini saya akan membuat serigala. Selanjutnya kucing. Lalu dan yang terakhir elang. Di sini kita klik OK. Jika sudah, kita lanjutkan pembuatan form sebanyak 6 kali totalnya. Kita lanjutkan. Baik, jika sudah kita tambahkan formnya sebanyak 6 totalnya, kita lanjutkan di bawahnya, kita tambahkan button. Baik, jika sudah seperti ini, kita tinggal menambahkan tabel untuk di bawahnya. Nah, baik, jika sudah seperti ini, kita rubah variabel name yang ada pada setiap form. Seperti ini, contohnya ID binatang. Kita klik kanan, selanjutnya change variable. Di sini saya akan mengubah variabel name-nya menjadi txt id. Oke, selanjutnya untuk sini juga klik kanan, selanjutnya change variable name. Di sini saya ubah dengan cb binatang.
Oke, selanjutnya kita oke. Di sini untuk button juga sama, kita klik kanan, change variable name. Di sini saya akan mengubah menjadi btn tambah. Oke. Untuk di bagian tabel juga sama, kita ubah. Klik kanan, change variable name, saya ubah menjadi tab 1 gitu aja, oke. Tab 1. Nah, jika sudah seperti ini desain yang akan saya buat untuk aplikasi Java NetBeans-nya. Di sini untuk mengecek apakah sudah bisa atau tidak, di sini di bagian data binatang mainnya, kelas mainnya, sini kita disable dulu fungsinya agar nanti jika kita mulai run di sini, mulai running, dia akan otomatis langsung run bagian form binatang gitu. Coba kita run. Nah, berikut tampilan desain dari aplikasi Java yang akan saya buat. Nah, baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan ke tahap berikutnya, di mana di tahap berikutnya adalah tahap untuk memberikan fungsi pada aplikasi Java dan mengkoneksikannya ke database menggunakan MySQL JDBC driver pada NetBeans ini. Baik, kita beralih ke source. Baik, untuk selanjutnya di bagian source kode ini kita tambahkan script. Di bagian bawah public class, di sini kita tambahkan enter default table model. Kita klik 2 kali. Selanjutnya kita beri nama tabel modelnya. Saya di sini menggunakan namanya model. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke bagian sini. Enter. Untuk tahap kedua, di sini kita tambahkan script string. Kurung siku. Selanjutnya saya beri nama kolom. Sama dengan kurung awal buka dan tutup. Ini dikasih tanda kutip. Di dalamnya saya memberikan nama ID binatang untuk nama-nama kolomnya. ID binatang. Selanjutnya koma. Di sini saya sudah sebelumnya membuat. Jadi saya tinggal Ctrl paste untuk di bagian belakang. Jangan lupa untuk titik koma. Di bagian string kolom ini kita berikan nama untuk setiap kolomnya. Untuk kolom pertama ID binatang, nama binatang, dan seterusnya. Selanjutnya untuk di bagian bawahnya kita tambahkan script. Di sini model kita panggil. Di sini kita panggil model default tabel model di atas sama dengan new default kontrol spasi default tabel model. Ini kita klik 2 kali. Klik 2 kali. Kita masukkan, kita panggil kolom, koma, 0. Titik koma. Selanjutnya untuk di bawahnya, di sini kita tambahkan variable name dari tabel. Untuk mengetahui variable name dari tabel, kita bisa pilih, kita bisa cek di bagian desain. Selanjutnya kita klik tabel, kita klik kanan, change variable name di sini. Selanjutnya di sort, kita tambahkan tab 1 dot set sebentar, set model. Kita klik 2 kali, oke, langsung muncul model. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya, untuk menampilkan data dari database, caranya yaitu kita pilih libraries. Di sini kita
Klik 2 kali, kita klik kanan. Selanjutnya add libraries. Kita pilih atau kita cari yang namanya MySQL JDBC driver. Sini kita pilih, nah ini dia MySQL JDBC driver, kita add libraries-nya. Nah, di sini sudah muncul di bagian libraries-nya, yaitu sudah muncul MySQL driver-nya. Nah, kita sekarang akan melanjutkan ke script yang berikutnya. Nah, yang selanjutnya, di sini kita enter. Di sini saya akan memberikan metode untuk menampilkannya, itu namanya tampilkan. Dalam kurung titik koma. Oke, di sini masih terdapat error. Kita klik bagian errornya. Di sini disuruh membuat script metode tampilkan. Oke, selanjutnya kita klik. Nah, kita beralih ke bawah. Nah, di sini sudah muncul untuk metode tampilkannya. Ini untuk scriptnya kita hapus saja. Baik, untuk selanjutnya, di sini saya akan memasukkan query atau script untuk menghapus data lama. Jadi di saat kita ingin menambahkan data, jika data itu sudah tertambahkan, data sebelumnya itu tidak terduplikat kembali. Ini untuk scriptnya. In. Sini saya memberikan namanya yaitu baris. Sama dengan menggunakan nama tabel variable name tabel yang sebelumnya, yaitu tab 1 dot get row dot get row count. Di sini kita enter. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya di baris dalam kurung in sini variable i sama dengan 0. Titik koma kurang dari baris i plus. Sini kurung buka, kurung keluar tutup. Enter. Dalam sini kita tambahkan model dot remove row. Enter. Oke. Sini tambah 0. Remove row-nya. Sini error 0 titik koma, di sini i. Tambahkan i. Jadi in i sama dengan 0, i kurang dari baris titik koma i plus plus. Oke. Jika sudah, di sini kita enter. Tab selanjutnya di sini kita akan membuat koneksi ke database-nya. Di sini pilih kita ketik connect, kontrol spasi. Kita pilih yang bagian koneksi connection java.sql. Ini kita enter kedua kali. Sini saya beri nama koneksinya yaitu koneksi. Selanjutnya koneksi sama dengan driver kontrol spasi driver manager dot get connection string URL. Di sini untuk URL-nya menjadi JDBC. Di sini JDBC titik 2 kita menggunakan MySQL titik 2 garing-garing localhost. Masukkan untuk portnya yaitu localhost portnya 3306 garing. Di sini kita masukkan nama database-nya. Oke, nama database kita yaitu nama database kita yaitu data binatang. Data binatang, koma, root, koma, spasi, ini, koma. Oke. Connection.
sini terdapat error, kita berikan try catch di dalamnya, surround block with try catch. Nah, baik, error sudah hilang. Baik, untuk script selanjutnya di sini kita enter, kita masukkan query untuk memanggil semua data yang ada pada tabel. Di sini kita masukkan result set kontrol spasi result set, kita enter. Nah, sudah kita enter, biasanya di atas. Nah, ini dia muncul import dari result set. Kita lanjutkan result set. Di sini saya beri nama rs sama dengan, kita panggil koneksinya. Selanjutnya dot koneksi dot create statement dot create statement dot execute query. Bentar. Di sini kita akan memasukkan query untuk memanggil data yang ada pada tabel. Untuk memanggil semua datanya, kita membutuhkan query select semua from tabelnya ada di nama tabelnya ada di database, yaitu tb binatang. Oke. Nama yang ada pada database tb binatang titik koma. Baik, jika sudah tidak ada yang error, kita lanjut ke script yang selanjutnya, kita enter. Di sini adalah script untuk menampilkan data dari tabel tersebut. Kita masukkan while, dalam kurung kita panggil result set-nya, yaitu rs dot next. Sini selanjutnya di belakang sini kita tambahkan kurung buka kurung awal, kurung tutup kurung awal. Enter. Kita masukkan scriptnya, script selanjutnya yaitu string kurung siku di sini data. Saya memberikan namanya data sama dengan, kita panggil kurung buka kurung tutup siku. Yang pertama yaitu kita panggil result setnya yaitu rs dot, kita panggil get stringnya dari baris pertama itu get string kolom index, kita pilih yang kolom index. Di sini kita masukkan kolom indeksnya yang pertama. Lanjut kita buat koma rs dot get string yang index, kolomnya yang kedua. Selanjutnya koma rs dot get string kolom index 3, koma rs dot get string kolom index keempat. Ini kita lanjutkan sampai get string ke-6. rs dot get string kolom index, kita enter kolom indexnya yang ke-5. Lanjut koma rs dot get string enter dot get string kolom index yang ke-6. Baik, jika sudah titik koma, lanjut ke enter ke bawah, kita panggil nama modelnya yaitu model dot add row. Oke, row data.
Baik, selanjutnya di sini kita coba jalankan aplikasinya. Jika pada aplikasinya nanti muncul data yang ada pada tabel database, maka koneksi yang sudah kita kerjakan di sini berhasil. Baik, coba kita jalankan. Baik, di sini sudah muncul ya data dari tabel yang terdapat di database. Berarti di sini juga sudah muncul koneksi yang kita kerjakan sebelumnya sudah berhasil antara aplikasi NetBeans dengan database yang ada di localhost sudah terkoneksi. Baik, sekarang kita lanjut ke script yang berikutnya. Baik, di sini untuk langkah selanjutnya kita akan menambahkan fungsi kepada button tambah agar aplikasi yang kita buat. Di sini klik kanan pada button tambah, pilih event, selanjutnya action performance button tambah. Oke, di sini kita hapus dulu untuk komentarnya. Baik. Yang pertama kita lakuin di sini yaitu saya di sini akan mengcopy koneksi yang ada pada tampilkan ini, metode tampilkan. Saya copy untuk bagian koneksinya saja. Kita kembali ke bagian button tambah di sini. Kita pastekan koneksinya. Nah, di sini terdapat error lagi. Kita klik errornya, run statement with try-catch. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita enter. Ini kita akan menambahkan query untuk menambahkan data. Query untuk menambahkan data, pertama kita buat yaitu koneksi. Kita panggil koneksinya dulu, dot create statement. Oke, ini kita klik 2 kali, dot execute update. Di sini menggunakan execute update. Update. Selanjutnya, bentar. Dot execute update. Nah, kita pilih yang string SQL. Kita masukkan untuk query dari button tambah. Di sini query-nya yaitu insert into nama tabel yang ada pada database yaitu TB binatang. Insert into TB binatang dalam kurung. Oh, sebelum kita lanjut, di sini kita membuat stringnya terlebih dahulu. Kita buat di atasnya tree. Di sini kita tambahkan string agar nanti gunanya di bagian query kita bisa memanggil string-string yang ada. ID binatang, kita buat stringnya terlebih dahulu, nama underscore binatang, koma, jenis, ciri, suara, dan cara berjalan. Jenis, ciri, suara, dan cara berjalan. Oke. Jadi koma, di sini kita deklarasikan string-stringnya yaitu yang pertama ID underscore binatang. ID underscore binatang sama dengan di sini kita masukkan variable name dari desain variable name dari sini txt-nya, text field-nya kita cek variable name-nya yaitu txt-id. Oke, kita kembali ke search. Di sini kita tambah txt kontrol spasi, kita pilih yang txt-id. txt-id dot get, kita panggil teksnya dot, tunggu sebentar, get teks. Nah, enter, titik koma, lanjut untuk nama binatang. Nama binatang sama dengan sebelumnya, nama binatang variabel name-nya yaitu untuk nama binatang menggunakan CB kalau salah. CB binatang.
Oke, CB binatang dot get selected item. Get selected item. Di sini to string. Oke, titik koma. Selanjutnya enter. Kita lanjut ke jenis. Jenis sama dengan tx variabel name-nya txt jenis dot get. Sebentar, kita tunggu sampai muncul seperti ini. Kita pilih yang bagian get text titik koma. Kita lanjut ke ciri. Ciri sama dengan kita tambah variabel name-nya. Sebentar, txt ciri dot get text. Oke, lanjut ke string berikutnya yaitu suara sama dengan txt suara dot get. Kita hapus sebentar dot get text titik koma. Baik, untuk yang terakhir yaitu string cara berjalan. Ingat, untuk di sini kita masukkan sesuai variabel name yang ada pada desain tabel aplikasinya. Di sini untuk cara berjalan menggunakan txt cara. Oke, txt cara dot get text. Koma. Oke, jika sudah kita tambahkan stringnya sudah. Di sini juga sudah kita deklarasikan untuk stringnya. Baik, jika sudah di sini kita lanjut membuat query-nya. Ini tb binatang. Kita tambah kurung buka dan kurung tutup. Di sini kita masukkan nama-nama form sesuai dengan tabel yang ada pada database. Sini yang pertama yaitu saya masukkan ID underscore binatang. Di sini kalau nggak salah nama binatang. ID binatang, nama binatang, koma, jenis, ciri, suara, cara, skor, berjalan. Oke. Seperti binatang, skor. Jika sudah, selanjutnya di luar dari kurung kita tambahkan values dalam kurung. Yang pertama yaitu kutip 1. Di dalam kutip 1 kita tambahkan petik 2. Selanjutnya di dalam petik 2 juga kita tambahkan tanda plus 2 kali. Nah, di tengah-tengah ini baru kita masukkan untuk stringnya. Stringnya kita masukkan ke sini. Yang pertama ID underscore binatang. Di sini koma. Selanjutnya petik-petik. Di dalam petik 1 ada petik 2. Selanjutnya plus 2 kali. Baik, di sini kita masukkan string berikutnya yaitu nama binatang. Nama binatang. Selanjutnya kita buat lagi di sampingnya petik 1. Dalam petik 1 ada petik 2, selanjutnya tanda plus 2 kali. Tengah-tengah kita masukkan string berikutnya yaitu jenis. Di sini koma. Di sini kita lanjutkan hingga baris string yang terakhir.
Baik, jika sudah jangan lupa diberi titik koma, enter. Sini sudah kita cek, tidak ada error ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke script untuk menampilkan data yang sudah ditambahkan. Di sini kita panggil script tampilkan untuk menampilkan tadi. Tampilkan dalam kurung titik koma. Ctrl Shift. Baik, jika sudah, di sini saya ingin menambahkan script tambahan yaitu reset. Nanti akan saya jelaskan jika aplikasinya sudah berhasil dirunningkan. Apa sih fungsi dari reset di sini gitu. Nanti saya akan jelaskan fungsi dari reset. Di sini kita klik errornya. Errornya karena metode reset itu tidak. Oke. Sudah tidak error, kita pindah ke bawah. Nah, di bagian metode reset ini kita tambahkan script. Ini kita hapus dulu. Seperti ini kita hapus. Oke. Nah, kita tambahkan di sini txt, kita panggil variabel name dari setiap form yang ada pada aplikasi. Yang pertama itu txt_id dot, tunggu sebentar, saya menggunakan set text. Oke. Dalam sini kutip-kutip titik koma, enter. Yang kedua yaitu cb binatang dot set selected item seperti sebelumnya. Sini oke. Tanda kutip sudah selesai. Kita coba jalankan. Nah, berikut aplikasinya sudah bisa dirancang. Sini coba kita isi ya, ID binatang, yaitu saya isi 03. Untuk binatang saya pilih monyet, dan jenis binatangnya saya beri mamalia. Ciri binatang memiliki bulu yang tebal, memiliki bulu saja. Terus suaranya, cara berjalan menggunakan kaki. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan fungsi dari penambahan script reset yang saya tambahkan sebelumnya, yaitu, nah, jika kita klik tambah di sini, maka form-form yang ada pada aplikasi ini akan terreset jadi kosong. Jadi misalkan di sini 03 ini hilang, semuanya kosong bersih gitu, terreset kembali. Agar nantinya jika kita ingin menambahkan data ke form yang sudah terisi sebelumnya seperti itu. Di sini coba kita tambah ya. Kita klik tambah, apakah datanya masuk? Ya, di sini sudah berhasil ya. Untuk button tambah, menambahkan datanya di sini sudah berhasil menampilkan data dengan ID binatang 03 yang sebelumnya kita masukkan. Reset, jadi sudah bersih. Jadi kita tinggal mengisi, tidak perlu menghapusnya kembali. Oke, selanjutnya kita lanjut ke script yang berikutnya. Nah, baik. Untuk langkah berikutnya yaitu menambahkan fungsi pada button edit. Oke, sebelum kita menambahkan fungsi pada button edit, kita harus membuat data yang ada pada tabel ini, jika kita klik, akan muncul di bagian form. Jadi, semisal kayak saya mengklik ID binatang nomor 2. Di sini akan muncul ID binatangnya, jenis binatang, ciri binatang, suara, dan cara berjalannya. Akan muncul di sini. Jadi, saat kita ingin mengedit, kita akan mengeditnya di bagian form. Seperti itu. Jadi langkah awal yang harus kita kerjakan yaitu membuat data yang sudah kita pilih di bagian tabel muncul
di bagian form yang ada di atas ini. Oke, kita lanjut ke langkahnya. Nah, untuk langkah awal, di sini kita kembali ke desain, kita klik nih bagian tabel, kita klik kanan, selanjutnya pilih event, mouse, dan mouse klik tab mouse. Nah, di sini komentarnya kita hapus terlebih dahulu di bagian tab mouse-nya. Script awal yang kita buat di sini yaitu in. Nah, sini saya memberikan namanya, nama variabelnya itu baris. In baris sama dengan nama dari tabelnya. Nama tabelnya tab1 dot get selected row. Dot get selected row titik koma enter. Di bawah sini selanjutnya if dalam kurung baris, kita panggil barisnya lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Kurung buka kurung awal, kurung tutup kurung awal. Di sini kita enter. Nah, di dalam sini kita tambahkan variabel name dari setiap kolom. Di sini yang pertama yaitu txt id dot set text. Oke, enter. Dalam sini masukkan nama modelnya, model dot get value. Nah, ini kita tinggal enter. Di bagian sini saya ganti menjadi nama variabel in-nya yaitu baris. Di sini saya ubah menjadi 0. Kenapa 0? Karena di bagian tabel barisnya itu dimulai dari 0 gitu. Selanjutnya di sini dot to string. Jika tidak ada error, kita lanjutkan ke variabel name setiap kolom yang selanjutnya. Terus enter. Oke, ini sudah selesai. Coba kita rapikan. Coba kita coba ya. Saya klik di bagian ID binatang 01. Nah, sini sudah muncul ya langsung. Jadi ketika kita klik di bagian tabel, di sini akan muncul data-datanya sehingga bisa kita ubah di sini langsung untuk mengeditnya. Oke, selanjutnya jika ini sudah berhasil, kita lanjut ke bagian penambahan untuk fungsi button edit-nya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, jika sudah, kita sekarang lanjut ke penambahan fungsi untuk button edit-nya. Di sini kita klik pada button edit, klik kanan pada button edit, event action performance. Nah, di sini kita hapus dulu komentarnya. Kita menggunakan cara cepat saja. Kita ke bagian button tambah. Nah, untuk di bagian button tambah, di sini kita copy.
kita copy dari atas sampai try catch-nya saja. Copy dari atas sampai try catch-nya. Sini kita pastekan di bagian button edit-nya. Nah, sudah. Untuk langkah selanjutnya, di sini yang harus kita edit, yang perlu kita edit yaitu hanya di bagian penambahan query-nya. Penambahan query-nya saja. Query-nya kita ubah menjadi query untuk button edit-nya. Nah, di bagian query-nya ini, sini, kita hapus saja. Sebentar. Kita hapus. Oke. Kita ganti menjadi query yang baru untuk button edit. Pertama kita panggil dulu koneksinya, koneksi dot create statement, selanjutnya dot execute update. Oke. Baik, di sini kita ganti, kita tambahkan query untuk mengubah data. Tanda kutip, query mengubah data yaitu update, nama tabelnya yaitu TB binatang, TB binatang, oke, TB binatang, set, yang hanya bisa kita ubah yaitu nama underscore binatang sama dengan kutip 1, kutip 2, plus. Di tengah kita beri nama variabelnya, nama underscore binatang. Oke. Di sini pada button edit yang hanya bisa kita edit yaitu selain ID. ID binatang itu tidak bisa diedit karena ID binatang adalah primary key-nya. Selanjutnya setelah nama binatang kita masukkan jenis, koma, kutip 1, kutip 2, plus jenis. Sebentar di sini saya lupa memberikan. Pertama tulis jenis sama dengan kutip 1, kutip 2, plus jenis. Oke. Koma. Selanjutnya setelah jenis yaitu ciri. Ciri sama dengan kutip 1, kutip 2, plus. Ciri. Oke. Setelah ciri yaitu suara. Suara sama dengan kutip 1, dalamnya kutip 2, di dalamnya lagi plus 2 kali, yaitu suara. Oke. Setelah itu yang terakhir yaitu koma, cara berjalan, underscore berjalan. Oke, sama dengan kutip 1, kutip 2, plus 2 kali, di sini cara berjalan. Oke. Sudah cara berjalan.
Di sini where dari ID-nya kita panggil ID underscore binatang. Oke, ID underscore binatang. ID binatang sama dengan kutip 1, kutip 2, terus plus ID underscore binatang. Oke, jika sudah, jadi titik koma. Enter. Oke. Ini sudah tidak ada error ya. Ini selanjutnya, jika sudah ini sama, kita coba jalankan. Nah, berikut aplikasinya coba kita edit ya. Kita pilih salah satu data di sini. Saya pilih nomor 3. Coba kita edit di bagian sini, ciri binatang. Kita buat ciri binatangnya memiliki kaki dan tangan. Oke. Coba kita klik tombol edit ya. Klik tombol edit. Nah, sini sudah muncul memiliki kaki dan tangan. Sudah berhasil kita edit. Kita edit lagi, contohnya yang kucing. Kita ubah menjadi serigala nih. Kita edit, nah dia berubah menjadi serigala. Button edit sudah berhasil kita fungsikan. Selanjutnya, kita lanjut ke memberikan fungsi kepada button hapus. Oke. Baik, untuk langkah yang terakhir, di sini kita akan membuat fungsi untuk button hapus agar button hapus dapat berfungsi gitu. Sekarang kita klik kanan pada button hapus, event, kita klik event, action, selanjutnya action performance. Sebentar, kita ulang. Event, action performance. Nah, ini dia. Ini untuk komentarnya kita hapus. Kita menggunakan langkah yang sama dengan button edit. Kita copy aja untuk sebentar. Di sini saya coba copy di bagian button tambah dari atas sampai package-nya. C pada button hapus, Ctrl V. Nah, jika sudah sama dengan button edit sebelumnya, yang perlu kita ubah di sini hanya query-nya saja. Query-nya di sini kita hapus. Kita hapus query-nya saja. Oke. Hapus. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan query untuk menghapus data. Pertama di sini yaitu kita panggil koneksinya terlebih dahulu. Dot create this statement. Dot execute update. Di sini di sini kita hapus. Kita berikan tanda kutip 2. Dalamnya kita masukkan query untuk menghapus data. Query untuk menghapus data yaitu delete from table
Kita masukkan nama tabelnya yang ada pada database TB binatang. Oke. TB binatang where saya caps lock aja, where ID underscore binatang. Kita panggil primary key-nya. ID binatang sama dengan kutip 1, dalamnya kutip 2, dalamnya plus 2 kali. Sini kita masukkan ID underscore binatang. Oke. Jika sudah, di sini langsung kita berikan titik koma. Oke. Ini sudah selesai. Kita coba jalankan aplikasinya. Nah, baik, di sini sudah muncul. Coba kita hapus untuk ID binatang nomor 03. Coba kita hapus. Oke. Di sini untuk button hapus sudah berhasil untuk kita aktifkan. Dan button hapus juga sudah berhasil menghapus data yang terdapat pada tabel. Oke, di sini saya akan mendemokan ulang aplikasi Java NetBeans yang saya buat dari menambahkan data, edit maupun hapus. Tetapi sebelum itu, saya akan mengecek data yang ada pada database di bagian tabel apakah benar data yang tertera di database tabel, yaitu serigala dan kucing. Apakah sama dengan data yang ada di bagian aplikasi NetBeans. Oke, coba saya cek ke database. Baik, di sini sudah dapat kita lihat data yang ada di dalam localhost database di sini yaitu serigala dan kucing. Data yang tertera di sini sama dengan data yang ada pada tabel di bagian aplikasi Java NetBeans. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan data. Yang pertama yaitu ID binatang, saya menambahkan 04. Dengan pilihan binatang yaitu elang, jenis binatang burung pemangsa, burung pemangsa. Dengan ciri binatang yaitu hewan berdarah panas, Selanjutnya, suara binatang melengkik. Untuk cara berjalannya di sini elang yaitu terbang. Oke. Jadi kita tambahkan datanya. Sudah berhasil. Di bagian tabel sudah terlihat datanya yaitu nama binatang elang. Sekarang coba kita cek ke bagian database localhost apakah sama dengan yang ada di aplikasi, apakah sudah bisa ditambahkan. Baik, di sini dapat kita lihat saya sudah ada di localhost database. Coba kita reload. Tunggu sebentar. Nah, di bagian localhost database, data dengan nama binatang elang sudah terinputkan secara otomatis juga. Sekarang kita coba bagian button edit-nya. Selanjutnya kita ke aplikasi kembali. Baik, di sini saya akan mencoba button edit-nya. Di sini saya akan memilih data serigala. Di bagian data serigala ini, saya akan mengubah di bagian ciri binatang, saya ubah menjadi gigi tarik. Jadi binatang memiliki gigi tarik. Oke. Oke. Coba kita edit. Oke. Berhasil kita edit di bagian tabel di bawah ini.
Baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba button hapus. Di sini saya akan mencoba menambahkan data kucing, jenis binatangnya yaitu manusia, ciri binatang, jinak, suaranya menghilang, cara berjalan, Oke, kita tambah datanya. Di sini sudah terdapat data kucing dengan ID 09. Kita coba cek di bagian database localhost. Baik di sini. Baik di sini di bagian localhost kita reload, kita refresh. Apakah muncul? Nah, data kucing dengan ID 09 juga muncul di database. Selanjutnya kita kembali coba ke aplikasi untuk menghapus datanya. Kita kembali ke aplikasi. Baik, ini aplikasinya. Coba kita hapus untuk data kucing dengan ID binatang 09. Kita hapus. Oke. Jika sudah, coba kita cek untuk di bagian database-nya kembali. Ini kita coba cek untuk data kucing dengan ID 09 apakah juga terhapus. Kita refresh. Baik, di sini sudah terhapus ya data kucing dengan ID 09 sudah tidak ada di dalam database. Sehingga aplikasi yang kita buat sebelumnya sudah berhasil untuk menjalankan fungsi CRUD-nya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kata yang kurang jelas. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.